Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihil kamilah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan singkat barokah ini marilah kita mengkaji, memberikan makna dalam rangka bulan mulia, yakni bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Kita akan mengambil 3 pelajaran mendasar. Yang pertama, di bulan Rajab, melalui peristiwa yang bernama Isra dan Mi'raj Rasul Muhammad SAW yang sudah kita jalani, kita peringati per tahun itu, maka kita harus mengambil pelajaran yang sangat mendasar, yakni pentingnya, sensitifnya sholat. Janganlah kita menjadi generasi yang adha'us sholah, generasi yang menyia-nyiakan sholat. Seburuk-buruknya generasi adalah generasi yang adha'us sholah. Prestasi apapun, sekumpulan prestasi yang kita dapatkan dalam bentuk apapun, kehormatan duniawi dan segala perangkat-perangkatnya tidak akan bermakna ketika kita menjadi generasi yang adha'us sholah, yaitu generasi yang menyia-nyiakan sholat. Dalam Islam diterangkan bahwa buruk-buruknya generasi adalah generasi yang menyia-nyiakan sholat. Kalau generasi yang adha'us sholah saja, yang menyia-nyiakan sholat saja adalah generasi yang terburuk, maka bagaimana nasib generasi yang meninggalkan sholat? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini adalah pelajaran yang pertama. Kemudian marilah kita memberikan makna di bulan Sya'ban, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu malam kemuliaan yang disebut dengan malam Lailatu Nisfi Sya'ban. Banyak ulama yang memberikan perhatian besar terhadap Lailatu Nisfi Sya'ban ini. Di antaranya adalah Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali memberikan perhatian yang sangat mendasar terhadap Lailatu Nisfi Sya'ban ini, tanggal 15 bulan Sya'ban ini. Maka marilah kita memperbanyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam ibadah, baik itu puasa sunnah, baik itu sholat tahajud, qiyamul lail, dan seterusnya. Ini semuanya adalah dalam rangka taqarrub kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahnya waktu, tambahnya usia harus kita tunjukkan dengan indikator yang sangat konkret, yaitu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa saking Rasulullah ini memegang teguh tanggal 15 Sya'ban, beliau Rasul itu sujud hatta sampai kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha menyangka bahwa Rasul itu tidur. Bahkan di redaksi hadisnya dikiranya oleh Aisyah Rasul itu wafat dalam keadaan sujud. Ini karena Rasulullah menghormati dan berpegang teguh dengan malam 15 Sya'ban tersebut. Sekali lagi, marilah kita galakkan, semangatkan untuk melakukan ibadah sunnah. Kalau tidak bisa melakukan secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Apakah sholatnya, sedekahnya, puasa sunnahnya, dan seterusnya. Mala yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Apa yang tidak bisa kita capai secara keseluruhan, apa yang tidak bisa kita laksanakan secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Ini pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah
dalam rangka targhib atau bangganya kita dengan datangnya bulan suci Ramadan nanti, satu hal yang harus kita perhatikan adalah kalau kita sudah bangga dengan datangnya bulan Ramadan, satu hal yang sering terlupa adalah kita harus mengqodoi atau melunasi Ramadan tahun kemarin. Ini yang sering terlupa di masyarakat kita, di siswa-siswi kita, di tetangga kanan kiri kita. Hiruk pikuk untuk menyambut Ramadan luar biasa, tetapi tanggungan wajibnya untuk mengqodoi Ramadan kadang-kadang terlupa. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka silahkan segera ditunaikan, diqodoi puasanya. Berikutnya, dalam rangka sambut Ramadan, dalam sebuah makalah kaidah menyebutkan al-istidad, al-imdad biqadril istidad. Sejauh mana anugerah yang kita dapatkan, sejauh mana pahala yang kita dapatkan adalah bergantung kepada persiapan atau sejauh mana kita menyiapkan datangnya bulan suci Ramadan. Otomatis dengan ilmu. Sekali lagi, kita harus siapkan Ramadan dengan ilmu. Jangan biarkan Ramadan terlewat 1 tahun demi tahun, kemudian kita kosong ilmu, kita kering dengan ilmu, tidak akan menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba dan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian singkat, semoga dibarengi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub.